Oh iya, karek join tak ya kelas tiap apa deh kalau menurut. Go play with your pet. Anything that can relax you. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Apa sih? Saut-saut tante. Tulong biasanya. Turun, turun. Turun ana dosene rek, turun ana dosene sabar. Selah. Nanti gak usah pakai silakan. Sing pilih. Apa sih? Nanti nggak usah silakan masih memanfaatkan materinya habis gitu wis. Untuk kelas silakan langsung nggak sih? Waktu di tempat memanfaatkan materinya. Ambil kerangkem yuk. Waktu dan tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiana Suara Seta, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya selaku moderator untuk kelas C. Waktu dan tempat dipersilakan memaparkan materinya. Oke, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 1 dengan nama Muhammad Alvin Prima Utama dengan NIM 3 digit terakhir 086. Perkenalkan, nama saya Vela Salasya Rahmatisa dengan NIM 3 digit terakhir 087. Saya Anissa Tribiji Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 088. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan 3 NIM digit terakhir 091. Dan saya Jessinora Sandi dengan NIM 3 digit terakhir 126. Oke, pada materi kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan Pancasila sebagai dalam sejarah bangsa. Oke, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, pada bagian pendahuluan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diakui secara resmi sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Konsep Pancasila sendiri berdasar dari kata Sanskerta yang bernama Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau nilai. Oleh karena itu, Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah Pancasila sendiri bermula pada masa perumusan dasar negara Indonesia yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Pada saat itu, terdapat beberapa pandangan mengenai dasar negara yang akan diadopsi oleh Indonesia, seperti negara Islam, negara sekuler, dan negara sosialis. Namun, melalui perdebatan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, akhirnya diputuskan bahwa Pancasila akan menjadi dasar negara Indonesia. Bisa dilanjut. Selanjutnya, Pancasila sendiri memiliki 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip ini saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga membentuk suatu sistem nilai yang utuh dan kokoh. Sejak diakui sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi simbol dari keberagaman dan persatuan Indonesia, serta menjadi jaminan bagi keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan merdeka. Bisa dilanjut. Nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Nilai yang terkandung pada Pancasila berupa 1. Nilai adat istiadat, 2. Nilai kebudayaan, 3. Nilai religius. Nilai-nilai tersebut melekat, terimplementasi, serta teramalkan sebagai pandangan hidup bangsa dan nilai esensial kehidupan bersama di Indonesia. Nilai esensial ini terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan. 1. Nilai luhur masa awal Indonesia. Nilai kehidupan masa ini menjadi indikator awal nilai Pancasila. Indonesia kehidupan religi tumbuh pada masa zaman batu muda atau Neolitikum saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. Keyakinan ini didasarkan pada temuan artefak dan lukisan dinding goa atau painting rock di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Jawa. Aktivitas religi terlihat dari temuan alat upacara dan ritual upacara yang masih lestari sampai masa kini. Spiritual mendatangkan hujan,
upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. 2. Masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus berkembang ketika ada pengaruh asing India-Cina. Keberhasilan penetrasi budaya tersebut melahirkan kerajaan bercorak Hindu di Nusantara seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Hubungan dagang dengan masyarakat India membawa pengaruh terjadinya perkawinan campur antara masyarakat Indonesia, India, Cina. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka, ramah terhadap siapapun, menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Pengaruh Hindu-Buddha paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Sebelumnya, kedudukan pemimpin dalam masyarakat Nusantara ialah orang yang dituakan oleh sesamanya atau primus inter pares. Sesuai dengan sistem kerajaan yang berlaku di India, kedudukan pemimpin dalam masyarakat berubah menjadi mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak waris atau dinasti yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. 3. Masa kolonisasi dan imperialisme Barat. Malaka menjadi jembatan dan pintu gerbang masuknya pengaruh Eropa ke Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa pertama adalah Portugis yang mengetahui bahwa Malaka merupakan pelabuhan transit bagi komoditas rempah-rempah. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia justru mendatangkan beberapa kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Politik monopoli rempah-rempah di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kedatangan Belanda tahun 1596 menjadi titik awal kolonialisme imperialisme di Indonesia. Belanda membentuk VOC tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang Belanda dengan kewenangan penuh untuk memiliki 1. Satuan militer, 2. Mencetak uang sendiri, 3. Mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, 4. Monopoli dagang, 5. Mencetak uang sendiri. Keragaman agama masyarakat Indonesia semakin banyak karena pengaruh agama baru, yaitu Katolik, Kristen, dan Protestan. Bukti fisik menunjukkan adanya akulturasi sosial budaya penyebaran agama baru adalah banyaknya bangunan gereja di Indonesia. Penetrasi bangsa asing atau Eropa, jaringan perdagangan ini membuka peluang berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Perbedaan warna kulit dan budaya menempatkan bangsa Indonesia sebagai golongan paling rendah atau pribumi setelah golongan utama masyarakat Eropa yang tinggal di Indonesia dan masyarakat timur asing yaitu Cina, Arab, dan India. 4. Masa kebangkitan kesadaran nasional. Nama Indonesia muncul pada awal abad ke-20 sebagai awal kebangkitan. Perkembangan pendidikan dari politik etis menimbulkan perubahan besar yang mengarah pada kesadaran nasional. Kesadaran nasional di Indonesia disebut sebagai Kebangkitan Nasional 1908, dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo melalui organisasi Budi Utomo. Perjuangan kesatuan nasional mencapai tonggak kesadaran nasional melalui Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober 1928, yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak awal kesadaran nasional kebangsaan Indonesia untuk menyamakan visi pengertian tanah air sebagai wadah utama perjuangan baru. Menurut Notonegoro, kesadaran nasional kebangsaan dalam konteks Pancasila bersifat majemuk tunggal atau Bhinneka Tunggal Ika. Unsur yang membentuk nasionalisme adalah A. Kesatuan sejarah, B. Kesatuan nasib bangsa, C. Kesatuan kebudayaan, D. Kesatuan wilayah, E. Kesatuan asas kerohanian. 5. Masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia sebagai saudara tua bangsa Indonesia membawa perubahan besar. Sikap manis Jepang sebagai saudara tua dengan propaganda Nippon Indonesia sama-sama
berubah menjadi kekejaman dan pemerasan. Situasi ini mendorong semangat patriotisme bangsa Indonesia secara kooperatif bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Jepang. Beberapa badan-badan resmi pemerintahan kolonial Jepang yang menjadi pusat penyebaran ide-ide nasionalisme bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa antara lain 1. Gerakan 3A, 2. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, 3. Peta Pembela Tanah Air, dan 4. Jawa Hokokai. Agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, pemerintahan Jepang menjanjikan Indonesia merdeka kelak di kemudian hari. Dalam sidang Teikukugikoi atau Parlemen Jepang tanggal 7 September 1944 di Tokyo, Perdana Menteri Jepang atau Jenderal Kuniaki Koiso atas pemerintah Jepang mengeluarkan janji memberikan kemerdekaan Indonesia berupa kemerdekaan tanpa syarat pada tanggal 24 Agustus 1945. Realisasi janji tersebut dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya ada perumusan dan pengesahan Pancasila. Perumusan Pancasila. 1. Periode pengusulan Pancasila atau dibentuknya BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Shaiko Shikikan Kumakichi Herada atau Panglima Tertinggi Bala Tentara Dainippon di Indonesia mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumicho Sakai atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rajiman Weddio Diningrat bertindak sebagai ketua KRT dengan dibantu oleh 2 ketua muda. BPUPKI terdiri atas 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. 2. Sidang BPUPKI dan usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diadakan mulai tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang dimulai dengan perumusan dasar-dasar Indonesia oleh anggota-anggota BPUPKI. Mereka mengemukakan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Masing-masing dari usulan tersebut adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang pertama ada Muhammad Yamin, beliau mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu diusulkan dengan usulan tertulis dengan rumusan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya. B. Supomo mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. C. Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar tersebut Soekarno kemudian menyebutnya sebagai Pancasila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara dan kemudian dibentuk Panitia 9 dengan beranggotakan 8 orang yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Yang ketiga, ada masa persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Hal terpenting yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI kedua adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Naskah awal Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia, yaitu takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman yang bertempat di Saigon, Vietnam untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berisi sebagai berikut. 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 8 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan 3. Direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Hingga sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Akhirnya Amerika dan sekutu menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Selanjutnya ada pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI bersidang untuk menegaskan kemerdekaan bangsa Indonesia. PPKI semula Badan Penguatan Pemerintah Jepang menjadi Badan Nasional Mandiri atas prakarsa Soekarno dengan penambahan 6 anggota untuk lebih mewakili komponen bangsa. Keputusan-keputusan penting yang dihasilkan antara lain: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, di mana pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan, sementara batang tubuh berasal dari rancangan BPUPKI juga dengan beberapa perubahan. 2. Memilih Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pertama Indonesia. 3. Membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat yang anggota intinya terdiri dari mantan anggota PPKI dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI berbeda dengan yang tercantum dalam Piagam Jakarta, karena adanya tuntutan dari wakil yang mewakili masyarakat Indonesia bagian timur. Mereka mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan yang menyatakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Para pendiri negara secara bijaksana menanggapi tuntutan ini dengan menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya dengan istilah yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dan diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensinya. Meskipun roda pemerintahan seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, Belanda mencoba menguasai kembali Indonesia dengan agresi selama sekitar 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dari bentuk Republik Indonesia Serikat. Perubahan ini tidak menggunakan UUD 1945, melainkan konstitusi baru bernama Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 yang menyebabkan persoalan dalam kehidupan bernegara di masa mendatang. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memunculkan pemilu pertama pada 1955 untuk membentuk Badan Konstituante dan DPR. Namun, sidang Badan Konstituante di Bandung pada 1956 terhenti karena perdebatan mengenai dasar negara, Islam, dan Pancasila. Tidak terselesaikan melalui voting membuat banyak anggota
konstitusi tidak lagi menghadiri sidang, menjadi keprihatinan bagi Soekarno sebagai kepala negara. Akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Setelah dekret Presiden Soekarno pada 5 Juni 1959, pelaksanaan sistem pemerintahan negara seharusnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Namun terjadi beberapa penyelewangan terhadap UUD 1945. Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS 1960 dengan kekuasaan yang berada di puncak piramida pemerintahan. Hal ini menyebabkan intrik politik dan persaingan kekuasaan antara berbagai pihak. Pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat mencapai puncaknya dengan peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI yang menyebabkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD. Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi pemerintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto menjadi kontroversial. TAP nomor 4 MPRS 1966 pada 21 Juni 1966 menguatkan Super Semar, mengubah statusnya dari sebuah surat pemerintah presiden menjadi ketetapan MPRS. Ini menandakan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Pada 5 Juli 1966, MPRS mencabut TAP nomor 3 MPRS 1960 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sehingga Soekarno tidak lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 1968 untuk menstandarisasi penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pada sidang umum MPR 1978, Soeharto mengusulkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 yang kemudian dijadikan TAP nomor 2 MPR 1978 tentang P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam TAP ini disuruhkan agar pemerintah dan DPR menyebarkan P4. Soeharto juga mengeluarkan Impres nomor 10 1978 tentang penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia, serta Kepres nomor 10 1979 tentang pembentukan BP7 dari tingkat pusat hingga dari 2. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik atau Undang-Undang nomor 3 1985 tentang Parpol dan Golkar dan organisasi masyarakat, UU nomor 8 1985 tentang Ormas. Meskipun banyak kontroversi dengan kekuatan rezim Soeharto yang semakin kuat, tidak ada yang berani menentang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, dinamika Pancasila mencerminkan perjalanan panjang pembudayaan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, nilai-nilai tersebut diperkenalkan melalui pidato tokoh-tokoh bangsa dan juga buku, seperti pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila pada 1 Juli 1947. Metode pembudayaan mengalami perubahan signifikan setelah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Perkembangan berlanjut dengan diterbitkannya buku yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics) pada tahun 1960, serta buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961. Pada tahun 1978 muncul pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa yang kemudian menjadi sumber materi pendidikan Pancasila.
Pada era reformasi tahun 1998, P4 tidak lagi dilaksanakan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengurangi peran Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila tetap wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Langkah-langkah untuk mengidentifikasikan pembudayaan Pancasila melibatkan seminar-seminar, terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2011, dan penegasan kembali melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Demikian, pembuat undang-undang juga menegaskan bahwa pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai landasan pendidikan tinggi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan kelas C. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelas C? Mohon izin moderator, mungkin saran saya presentasinya bisa dilanjut dari kelompok 1 kelas D dulu, setelah itu sesi tanya jawab dijadikan 1. Itu saran dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya dipersilakan moderatornya. Baik, di sini saya sebagai moderator mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Nurasandi dengan NIM 3 digit terakhir 126 dari Sastra Indonesia kelas 2023C. Di sini saya akan mempersilahkan untuk kelompok 1 kelas Sastra Indonesia 2023D untuk memaparkan materi presentasinya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kepada kelompok 1 kelas D, kami persilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, kami dari kelompok 2 kelas Sastra D akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami. Perkenalkan, nama saya Misal Sabila dengan nomor digit NIM terakhir 139. Saya Aziza Rahma Fadila dengan NIM terakhir 132. Saya Wahda Alisa Berliana Putri dengan NIM digit terakhir 157. Saya Laili Mahmuda dengan NIM terakhir 159.
Baik, pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philein yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Istilah filsafat secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Pengertian filsafat ditinjau dari ruang lingkup pembahasannya mencakup banyak bidang pembahasan, antara lain manusia, alam, ilmu pengetahuan, etika, logika, dan lain-lain. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah filsafat-filsafat yang mengacu pada bidang ilmu tertentu seperti politik, masalah sosial, hukum, dan bahasa. Bahasan kajian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu. Hakikat segala sesuatu berarti kebenaran terdalam, mendasar, atau hakiki. Apa itu kebenaran? Misalnya dipelajari dalam epistemologi dan ditemukan dalam teori kebenaran. Filsafat dikatakan sebagai hasil pemikiran yang bersifat radikal, sampai ke akar-akarnya, sistematis, saling terkait, universal, hasil berpikir relatif tidak terbatas ruang dan waktu. Teori kebenaran, korespondensi, kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, koherensi, keruntutan pernyataan suatu dengan lainnya, pragmatis, kebenaran berdasarkan kegunaan atau manfaat, konsensus, kebenaran berdasar kesepakatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya, cabang-cabang filsafat yang pokok. Yang pertama, metafisika, membahas apa yang ada di luar fisik, termasuk bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Lalu, epistemologi, berkaitan dengan pertanyaan tentang hakikat pengetahuan. Yang ketiga, ada metodologi, hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, soal logika dan filsafat berpikir, yaitu rumusan dan teorema berpikir yang benar. Yang kelima ada etika, moralitas, dan perilaku manusia. Dan yang terakhir estetika, persoalan hakikat keindahan. Sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila terdiri dari 5 sila dan pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem lazimnya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. 2, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sila Pancasila bersifat organis. Isi sila Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan masing-masing kelima tersebut merupakan asas peradaban. Asas Pancasila mengambangkan kesatuan dan dengan kata lain, setiap sila merupakan unsur Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang kompleks sehingga setiap perintah tidak dapat berdiri sendiri dan perintah yang satu tidak dapat bertentangan dengan satu sama lain. Susunan Pancasila hierarkis dan piramidal. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila ditinjau dari susunan kasarnya atau kuantitas dan isinya kualitas. Ketentuan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, serta berkeadilan. Lalu, landasan filsafat Pancasila. 1. Sebagai landasan antropologis, Pancasila bukanlah suatu asas yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai landasan ontologis yang terpadu. 2. Karena landasan ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang bersifat monistis mutlak, maka hakikat fundamental itu disebut juga landasan antropologis. Dengan kata lain, akar gagasan Pancasila adalah keberadaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan titik tolak pemahaman Pancasila atau pendukung utama sila Pancasila. Landasan epistemologis.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya yaitu hakikat manusia. Persoalan mendasar epistemologis adalah tentang sumber pengetahuan manusia, teori kebenaran manusia, watak pengetahuan manusia. Jadi, yang melandasi proses pencarian dan penggalian prinsip filsafat juga mempunyai ketentuan aksio orientasi dan nilai-nilai yang kandungnya juga membentuk suatu kesan. Nilai-nilai lain secara utuh dan selaras. Kebenaran, keindahan, atau nilai kesucian. Baik, terima kasih kelompok 1D atas presentasinya. Maka akan diadakan sesi tanya jawab atau diskusi. Dipersilakan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada dua kelompok 1C dan 1D. Terima kasih. Permisi, izin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 2 kelas D. Kenalkan, nama saya Diana Bulan Ramadhani dengan nomor terakhir 148, perwakilan dari kelompok 3 kelas D. Izin bertanya kepada kelompok 2D pada materi landasan filsafat Pancasila pada landasan pada poin yang kedua, karena landasan ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang bersifat monistik mutlak. Untuk maksud dari manusia yang bersifat monistik mutlak itu seperti apa ya? Terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Bulan. Dalam konteks Pancasila, landasan ontologis adalah manusia bersifat monistik mutlak, yang berarti bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah bisa dimengerti. Terima kasih.
Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan untuk kelompok 1 kelas C dan kelompok 2 kelas D? Selain itu, saya juga ingin menambahkan bahwasanya dari kelompok 1 kelas D maupun kelompok 2 kelas C boleh menambahi materi yang sekiranya belum tersampaikan di PPT yang baru saja kami presentasikan. Mohon izin moderator, saya ingin Silakan. bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 kelas C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jayatri dari kelas C kelompok 4 dengan NIM 3 digit terakhir 106. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, kan sekarang akhir-akhir ini ada berita viral di mana ada pelajar dari SMA Binus itu melakukan tindakan asusila atau bullying. Nah, itu menurut kelompok kalian itu termasuk pelanggaran Pancasila atau tidak? Dan kalau iya, itu melanggar nilai keberapa dan kira-kira apa solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab sebelumnya, perkenalkan nama saya Feila Salasya Ramadila dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 087. Menanggapi kasus perilaku bullying yang Saudara Jayatri sampaikan barusan, hal tersebut tentunya melanggar Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan sikap yang menindas orang lain dan merasa dirinya paling kuat merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Untuk solusinya sendiri bisa kita lakukan atau bisa orang-orang sekitar lakukan baik dari pihak teman maupun terutama pihak sekolah bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai dampak buruk dari bullying. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama agar orang-orang di sekitar kita tidak mengalami kasus bullying dan dia merasa selalu berada dalam lindungan di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya untuk kelompok 1 kelas C. Perkenalkan, nama saya Melida Rahma Paramita dari kelompok 2 kelas C. Menambahkan dari pertanyaan dari Adanina tadi, kan banyak kasus bullying ya. Kan nggak dari Binus saja, tapi kayak banyak. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Menurut kalian sebagai mahasiswa, bagaimana sih Pancasila ini tetap bertahan di era waktu berkembang ini? Maksudnya di era modernisasi ini loh. Banyak kan apa namanya nilai-nilai Pancasila yang hilang gitu. Untuk realistisnya bagaimana cara kita menjaga Pancasila, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Mary. Kalau menurut saya sendiri, untuk menanamkan atau tetap menyadarkan nilai-nilai Pancasila dalam era saat ini itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, seharusnya juga sadar bahwa nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, dan harus kita lindungi. Setelah kita menyadari akan hal tersebut, dalam pemikiran kita akan timbul atau menyadari bahwa nilai Pancasila itu harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan masalah-masalah atau menimbulkan pelanggaran dalam norma di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Barangkali ada tambahan dari teman-teman kelompok 1 kelas C, dipersilahkan.
Izin menambahkan. Terima kasih. Iya. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Mary. Di era saat ini, modernisasi saat ini memang jiwa Pancasila bagi generasi muda itu semakin hilang. Dan beberapa solusi menurut saya yang dapat kita laksanakan, yakni yang pertama itu kita sebagai generasi bangsa Indonesia itu harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menghargai dan melestarikan budaya serta karakter yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Selanjutnya, kita juga harus menghadapi dan menanggulangi tantangan-tantangan yang muncul di era globalisasi saat ini seperti individualisme yang mengesampingkan hak masyarakat umum. Dan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah saling menghormati antar sesama, terlebih kepada orang yang lebih tua. Hal ini mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir mungkin menurut saya solusinya adalah berperilaku jujur. Apakah sudah terjawab, Mary? Siap, terima kasih sekali atas informasinya dan jawabannya bisa diterima. Sama-sama. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin bertanya. Baik, sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 2 kelas akan menambahkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, Pancasila sebagai sistem Pancasila sebagai sistem filsafat itu sebagai hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Hal tersebut diungkapkan oleh Noto Nagoro 1971. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai. Seperti sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sedangkan sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama dan meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga seterusnya. Dan untuk pengertian nilai, moral, dan norma dalam Pancasila sebagai sistem filsafat,
Nilai adalah sesuatu yang didambakan, diinginkan, dan diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan dan diidealkan. Dapat berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan, dan lainnya yang mana nilai itu bersifat abstrak, hanya ada di dalam pikiran. Nilai merupakan keputusan seorang terhadap suatu objek dengan cara membandingkan kualitas sesuatu tersebut dengan sesuatu yang diidealkan. Apakah sesuatu tersebut layak untuk didapat atau tidak. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkanlah nilai dan norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Adapun dalam masyarakat terdapat norma yang harus dipatuhi seperti norma sosial, agama, juga hukum. Norma inilah yang menjadi penilaian dan menentukan moralitas. Dalam memberikan penilaian, masyarakat memiliki norma atau ukuran yang berbeda. Artinya, setiap masyarakat memiliki norma yang berbeda, di mana kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku di tempat kita berada. Sekian tambahan dari kelompok 2 kelas C. Ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman yang ingin bertanya, karena waktu kita masih banyak sampai jam 12 nanti. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan untuk kelompok 1 kelas C dan kelompok 2 kelas D? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Jadi saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi menyimak materi presentasi dari 2 kelompok kelas C dan satunya kelas D. Saran dari saya mungkin untuk kelompok 2 kelas D bisa menambahi materi yang disampaikan oleh kelompok 2 kelas C tadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.